Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Kiai sesepuh di Mesiko, jemaah muhasabah, jemaah pagi. Mari kita mulai acara ini dengan istighfar 5 kali dan Fatihah. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan. Amin. Astagfirullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa ardayya. Fatihah yang kedua untuk al-maqullah. Itu Nyai Nafisah Sahal. Mereka duduk sama dengan Mbak Sahal sama-sama hari Jumat. Ini adalah sebagai indikasi beliau adalah orang yang sangat baik, sehingga salah satu ciri orangnya husnul khotimah itu dari Jumat. Mudah-mudahan semua amalnya diterima, semua khilafnya diampuni dan keluarga yang ditinggal termasuk kita ini bisa melanjutkan perjuangan. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita punya program siyahah di bulan ini, akhir bulan ini, yaitu untuk tadabbur alamnya di Tawamangu yang dulu belum pernah keturutan karena hujan. Kemudian dilanjutkan ke masjidnya yang disumbang oleh Uni Eropa yang Rasulullah dalam bulan ini diresmikan oleh Presiden. Saya ingin tahu masjid itu. Kemudian ditutup dengan ngaji di Habib Novel. Infaknya 100.000 bagi yang punya uang. Bagi yang kebetulan tidak punya uang, ya gratis. Jadi monggo didaftar. Kira-kira pelaksanaannya di akhir bulan, karena peresmian masjid itu setelah G20, G20 pertengahan bulan ini tanggal 17 kalau tidak salah. Maka setelah itu kita sudah diresmikan, kita sudah bisa menganyari masjid itu. Sekaligus ya ini adalah program siyahah kita untuk makan siang hanya disediakan, makan paginya sarapan dari rumah, makan malamnya sambil ngaji. Biasanya ada bungkusan, nah cukup itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, jamaah kita ini kemarin kita sampaikan harus segera ada kepengurusan yang definitif. Sampai sekarang saya ini belum menerima jumlah
jumlah haji yang dibutuhkan berapa, jumlah mobil berapa, sampai sekarang ini saya belum terima. Berarti jamaah ini kan belum jalan secara formalnya, meskipun de facto sudah jalan. Ini bagus segera, karena beberapa program kita yang semuanya ini juga belum bisa jalan. Pagi hari ini kita akan membahas tentang hal yang bisa melaksanakan pandangan hati atau tidak atau kasih. Beberapa pertemuan itu masih yang kita bahas tentang sabar. Biasanya satu bab itu cukup satu pertemuan. Di sabar ini sampai beberapa kali pertemuan. Kalau tidak salah sudah 5 pertemuan. Karena apa? Karena dasarnya sabar ini Innallaha ma'as-sabirin, Allah selalu bersama orang yang sabar. Ini kan hebat kan? Kalau Allah selalu bersama orang yang sabar, ini kan hebat. Tapi dia sabar itu as-sabru rizqul iman, sabar itu separuh dari iman. Itu kan hebat. Wa ma sabruka illa billah. Kamu tidak akan bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Yang sudah kita sabar, yang sudah kita bahas adalah as-sabru ala ta'ud. Sabar dalam kebaikan. Jumat lalu, yaitu tentang betapa sabarnya pria Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah. Itu meskipun itu pincang dan menyakitkan, Sayyidina Umar yang paling protes keras karena perjanjiannya pincang, tapi di situ menunjukkan kenakalan beliau Rasulullah dengan kesabarannya punya hasil yang luar biasa. Dari peristiwa yang sudah kita kasih kemarin yang bisa kita ambil pelajaran pertama adalah Rasulullah itu selalu atau sabarnya pol, tapi punya tujuan ngalah untuk menang. Yang harus kita pegang teguh. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah Rasulullah selalu komitmen dengan perjanjian Hudaybiyah. Tapi karena dikhianati, maka bergeraklah Rasulullah. Yang harus kita pegang teguh. Sepanjang hidup beliau, perang tidak pernah karena beliau yang garai. Tapi beliau selalu menggerakkan ketika dikhianati. Dan semua yang terjadi adalah karena pengkhianatan pihak-pihak mereka. Pelajaran yang ketiga, bahwa tentara Rasulullah ketika perang Mu'tah itu hanya 3.000 berhadapan dengan 200.000. Tidak pernah ada rasa ketakutan. Karena merasa kita selalu di-backup oleh Allah. Kami fiatin qalilatin walabat fi'atan katsirah bi'idznillah. Maka semua gerakan itu kita harus melibatkan Allah. Karena yang kita perjuangkan adalah apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita bergerak itu tanpa ada dasar spiritualnya. Kalau tidak ada ajaran spiritualnya, semuanya akan hampa dan semuanya akan sia-sia. Tapi kalau kita bergerak itu hanya karena mencari ridho Allah, kita melakukan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya, insya Allah akan selalu di-backup oleh Allah. Yang kelima, pelajaran ini bisa kita ambil bahwa dalam peperangan Mu'tah bisa menang itu adalah karena strategi. Ya, sembarang itu harus ada strategi yang bagus. Jangan bergerak yang bonek. Yang bonek semuanya harus ada strategi. Strategi yang diterapkan oleh Khalifah Khalid bin Walid. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah keberaniannya. Bagaimana si Ja'far bin Abi Thalib sampai tangannya yang satu patah, yang satu, yang duanya patah, bendera masih dirangkul. Itu keberanian yang luar biasa karena punya keyakinan bahwa beliau sudah disebut oleh penduduk-penduduk surga. Keyakinan yang perlu. Kalau kita tanpa ada keyakinan, apa yang kita lakukan tidak akan punya roh. Kalau kita tidak punya roh, ya seperti robot.
ini laku tergantung yang remote. Tapi kalau sudah punya roh, itu adalah punya kekuatan yang luar biasa. Mari kita lanjutkan bagaimana sabar anil makari. Sesuatu yang tidak menyenangkan tapi tetap bisa bersabar. Kita akan mengingat kembali sejarahnya sahabat dia Rasulullah namanya Kilabah. Kisah ini disampaikan oleh Ibnu Hibban. Kita tahu Ibnu Hibban kan sering diperoleh hadis itu. Kemudian sanadnya dari Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad. Pada satu saat Abdullah bin Muhammad ini ditugaskan di perbatasan Mesir. Berarti ini Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Karena zaman beliau Rasulullah ini kan belum ada ekspansi ke Mesir. Ini yang hafal tuh Pak Ya Kasturi ini, karena guru SKI. SKI kan berarti hafal sejarah itu. Ditugaskan di perbatasan Mesir. Abdullah bin Muhammad ini pada satu saat itu sedang, kalau kita kan siapa kan ya, jalan-jalan. Dan para wali itu banyak sekali yang memperoleh pelajaran ketika siapa. Kalau kita pelajaran kita ya pasti dapat kalau mau merenungkan kan. Ketika kita sama-sama ke pekalongan, yang taat pada pimpinan ya lancar, sehingga taat ya kesasar kan gitu. Itu kan pelajaran kan itu. Dan nanti ini harus ada satu komando ya, ada satu komando pelajaran itu terulang lagi. Dari rotonya pertama itu adalah di Tawamangu. Kalau itu terang, nanti makan siangnya dan sukatannya di sana. Kemudian dilanjut ke masjid, kemudian dilanjut terakhir dengan ngaji. Itulah. Ini Abdullah bin Muhammad sudah siap jalan-jalan karena beliau adalah punya tugas untuk menjaga perbatasan itu. Di sana lihat kemah, dan didekati kemah itu. Setelah didekati ternyata di kemah itu ada seorang yang sangat lemah. Kakinya sudah tidak bisa digerakkan, tangannya tidak bisa digerakkan karena stroke. Mripatnya sudah bisa memandang. Kan kalau sudah stroke itu kan ya seperti itu lemahnya. Kemudian Abdullah bin Abdullah bin Muhammad ini mendekati. Orang ini tidak pernah berhenti mulutnya bergema-gema. Apa yang disabdakan Allahumma azini an ashkura ni'matka allati an'amta alayya itu. Rabbi auzi'ni ya, an ashkura ni'matka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang diucapkan ya Allah, saya berilah kekuatan untuk bisa selalu menyukuri nikmat-Mu. Kemudian Abdullah bin Muhammad ditanya, saudaraku, nikmat apa lagi yang kau peroleh? Engkau ini sangat menderita seperti ini, sangat lemah seperti ini. Kok masih mau bersyukur, minta bersyukur untuk bisa menyukuri nikmat apa lagi? Saudaraku yang kau peroleh, yang kau nikmati. Itu Al-Quran tapi ayi alahi rofikuna. Meskipun kakiku tidak bisa bergerak dan dalam itu, meskipun tanganku sudah tidak bisa bergerak, tapi saya telah syukur mulutku dan hatiku masih bisa menyebut asma Allah, masih bisa pikir terus kepada Allah. Kemudian saudaraku, katanya Abdullah bin Muhammad tadi, kamu di sini dengan siapa? Saya dengan anak saya.
Tapi anak saya ini sudah 3 hari tidak pulang. Padahal anak saya itu kalau waktunya wudhu, yang memulikan, yang bisa menuntun saya ke tempat wudhu itu anak saya itu. Kalau saya butuh makan, yang mencari makan itu anak saya itu. Kebutuhan saya pendek akal selalu dicukupi anak saya itu. Sekarang 3 hari tidak pulang. Ini kalau saya lihat ketika saya jalan-jalan di desa-desa itu seperti yang terjadi di Semanding itu ya. Orang tua sudah lemah, sudah buta, yang nyukupi anaknya. Oh, anaknya kena stroke dan disebut tidak bisa berubah, tidak bisa gerak sama sekali. So, dari zaman dulu ya ada, zaman sekarang ada. Itu mungkin orang yang tidak punya khusnudon dengan Allah gagal produk, gitu ya, gagal produk. Loh, anak saya ini yang menyukupi kebutuhan saya. Sudah 3 hari saya tidak ada datang ke sini. Tolong carikan anak saya. Ciri-cirinya seperti apa? Dicarikan anak ini. Akhirnya dicarilah oleh Abdullah bin Muhammad. Ternyata anak itu sudah menjadi mayit. Dan itu pun bukan mayit yang menyenangkan. Anak itu sudah dimakan serigala sehingga semua dalamnya berhabis. Dan itu ada di jalan. Subhanallah. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini mau kembali kepada khilafah tadi, yang namanya khilafah. Mestinya namanya ini disebut belakang ya saya. Tapi kembali, ini apa yang saya harus sampaikan pada orang tua tadi? Bahwa orang sudah tidak ke apa-apa, anaknya sudah begini. Maka Abdullah bin Muhammad ini mengkonsep kata-kata yang mau disampaikan kepada orang tadi. Kembali tetap apa yang disampaikan Pak. Sampai yang masih ingat cerita orang Nabi Ayub. Masih Nabi Ayub itu sakit sampai semua keluarganya, sang kaumnya lari. Iya, saya tahu. Masih ingat bahwa Nabi Ayub itu semua anaknya dipanggil oleh Allah. Iya, saya tahu. Nabi Ayub bukan hanya itu, semua hartanya habis ketika dia dalam keadaan yang susah. Iya, saya tahu. Orang ini tanya, maksudnya apa Pak? Sampai kok tanya tentang Nabi Ayub. Pak, sesungguhnya anakmu yang 3 hari tidak ada itu tidak dimakan serigala. Jadi sudah tidak ada apa yang disampaikan oleh orang tua. Alhamdulillah, anak saya meninggal dalam kondisi tidak pernah melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah, anak saya meninggal tanpa tidak pernah melakukan kemaksiatan. Kita kira-kira dibanding ini masih sangat beruntung. Alhamdulillah. Saya berharap mestinya mati saya ini dirawat oleh anak saya. Ternyata anak saya mendahului saya. Dan itu hiburan menurut saya. Karena saya tidak meninggalkan anak yang anak itu tidak jelas mati dalam meninggalkan kemaksiatan apa tidak. Alhamdulillah. Kemudian orang ini sujud syukur. Menerima musibah ya seperti itu langsung sujud syukur. Dalam keadaan sujud inilah dipanggil oleh Allah. Ini hikmahnya orang sabar. Alhamdulillah, sujud syukur karena musibah yang diterima. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini orang harus saya, kewajiban saya harus merawat jenazah. Tidak boleh saya tinggalkan. Mau ditinggal keluar itu bagaimana nanti kalau ada binatang buas, maka ditunggu sampai pagi. Ketika pagi-pagi tiba-tiba ada orang 4 yang naik kuda turun. Di zaman itu kan belum ada mobil kan, sama Rasulullah. Kuda itu kan kendaraannya sudah 40. Apa nih yang terjadi?
Diceritakan semuanya pada orang empat tadi. Kalau gitu coba saya tak buka wajahnya. Ingin tahu siapa ini? Dibuka wajahnya. Setelah dibuka wajahnya, orang empat gantian menciumi jenazah itu. Subhanallah. Ini adalah sahabatnya Abdul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang ini adalah seorang yang ahli hukum, namanya Kilabah. Orang ini dulu mau ditunjuk menjadi qadhi, tapi orang ini tidak mau, khawatir kalau nanti menjadi jelek dirinya. Dia lari usah di tempat ini. Memang beratnya. Jadi polisi itu berat, jadi qadhi itu berat, ya, jadi hakim berat, jadi jaksa itu berat. Maka jarang orang yang kuat, Pak. Jadi polisi kata sekarang paling jelek kan beritanya itu, jarang yang kuat. Jadi jarang itu berarti kan tidak semuanya, Pak. Dan saya kan jarang, yang kuat itu kan tidak semuanya jelek, tapi mayoritas kan jelek. Jadi jaksa, jadi hakim itu berat godaannya semuanya. Maka orang ini ingin selamat. Baru mafasid muqaddamun alal jalbi masalah. Dia lari tidak mau menjadi jaksa dan menyendiri, akhirnya mati dalam keadaan seperti itu, tapi punya kesabaran yang luar biasa. Setelah diciumi oleh 4 orang tadi, akhirnya dirawat dan dimakamkan berlima. Ini yang orang. Kemudian hari berikutnya Abdullah bin Muhammad ini tidur. Orang-orang yang kelas seperti ini basyirohnya luar biasa. Jadi bisa melihat baik itu melalui mimpi maupun melalui baina yaqdun wa naum, tengah sadar, atau kalau bahasa sekarang itu adalah masuk di gelombang alfa. Itu antara, ya Pak Cinti, Pak Freddy ya, gelombang alfa antara sadar dan tidak sadar. Kalau kita itu wiridan betul-betul, itu bisa khusyuk, bisa kudur, bisa masuk ke gelombang alfa ini. Dan disinilah biasanya masuknya wahid itu, masuknya ilmu wahbiyah, ilmu berian dari Allah itu jika kita dalam baina yaqdun dan naum ini. Abdullah bin Muhammad ini melihat bahwa orang yang dirawat tadi sudah ada di surga. Ya ini nanti dalam perkembangannya pasti kita ini ilmu pengetahuannya sudah diberi stimulan oleh Allah. Nanti akan ketemu. Seperti yang kemarin kita sampaikan, video call itu sudah zaman beliau Rasulullah. Sejak zaman Sayyidina Umar. Jadi yang disampaikan Yakasduri bahwa ya sahabatul Jabbar, orang yang tidak pernah orang-orang yang tidak diikuti oleh Rasulullah itu disebut apa? Ya, kan tidak bisa melihat. Ini kalau urusan dengan orang-orang yang kita mimpi, bisa ketemu roh. Ini kan sudah diberi stimulan oleh Allah. Otak kita yang masih 8%, yang 92% kan belum terpakai. Itu biasanya nanti dalam akhir zaman itu dia akan tahu macam ini, pelan-pelan gitu ya. Maka ketemu sudah di surga. Ditanya kenapa saudaraku sekarang bisa menikmati surga ini. Ini semua saya peroleh karena berkat kesabaran saya. Sabar, adil, makari, sabar dari hal-hal yang kita tidak senang. Kemudian tadi ayat yang saya sampaikan, lama sabruka illa billah, kamu tidak bisa memperoleh kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah. Karena tiap-tiapnya kita bisa sabar, itu ya, kita bisa sabar. Pertama adalah kita harus berdoa. Yang itu sudah setiap pagi saya katakan, Allahumma afrik alaina sabr, ya. Kita selalu minta sabar, kita minta kepada Allah, karena kita tidak akan bisa punya sifat sabar
tanpa pertolongan Allah. Maka kita harus minta kepada yang memberi pertolongan. Yang nomor 2 adalah semua apa yang kita lakukan ini harus selalu karena Allah. Kalau kita ikhlas hanya karena Allah, maka tidak akan tergoyahkan uangnya itu. Karena ikhlas itu tidak takut dicaci dan tidak senang akan dipuji. Semuanya hanya karena Allah. Apapun yang kita lakukan, kalau standarnya manusia, tidak akan yang ada yang sempurna. Wong apik dicap kapian, gitu. Nek wong elek dicap wong elek. Ada aturannya tuntunan Rasulullah, wong apik ya diapiki, wong elek ya diapiki. Tapi tetap rambu-rambunya tadi apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah. Jadi bukan sabar ada batasnya, itu jangan dicapkan gitu. Sabar tidak ada batasnya kan. Ya, sabar. Jadi kalau melangkah itu memang kita mutaba'ah pada Rasulullah, mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Sabar kok no batasi, itu kan yang umum kan begitu. Ya sabar itu tidak ada batasnya. Gak nontek Pak Imam. Pokoknya sabar itu ya sabar. Kalau nanti sabar ada batasnya, oh berarti ada sabar terus nggak batasi. Sabar ya sabar terus. Rambutnya jelas, rimnya jelas. Jadi nomor 2, kita selalu apa yang kita lakukan hanya karena Allah. Yang nomor 3, baca Al-Quran. Lalu kalau kita sedang menggebu-gebu, ingin marah, ingin apa, dicaci maki istri. Jadi caci maki itu apa? Caci maki. Lo ternyata orang yang jadi wali dicaci maki itu bukan hanya Syekh Ahmad Rifai aja, Pak. Banyak ternyata yang dicaci maki karena dicaci maki istri itu. Syekh Abdurrahman itu tidak tahu kalau dirinya itu wali. Taunya kalau dirinya wali itu dia sedang dicaci maki istrinya, dia tinggal jalan-jalan. Kemudian di perjalanan itu ketemu 2 orang. Orang ini tidak bawa bekal. Sama dengan Syekh Abdurrahman tadi juga tidak bawa bekal. Lah kalau mau makan gimana? 2 orang tadi ternyata ketika perutnya lapar itu berdoa minta makanan pada Allah. Makanannya turun. Sopo Rasulullah dadi wali, Pak. Rasa bergawe cukup. Ora usah utang-utang. Ora usah mikir nyal utang dan sebagainya. Bergawe cukup pengen jadi dadi wali. Iya, makanya ini kan pelajarannya kan pelajaran dadi wali kan. Meskipun tidak seperti wali itu, paling tidak kecipratan sifatnya wali itu loh. Pelajaran kajian kita kan ini. Orang tadi akhirnya Syekh Abdurrahman ditanya, apa amalanmu? Kok setiap saat kamu butuh minta kepada Allah turun? Apa jawabnya 2 wali tadi? Jawabnya, ketika saya berdoa itu selalu wasilah dengan walinya Allah yang namanya Syekh Abdurrahman. Yang ada di depannya. Baru dia itu sadar, oh berarti saya ini wali ya. Katanya orang itu wali. Kalau gitu saya tidak bawa bahan, saya ikut berdoa seperti yang didoakan 2 wali tadi. Syekh Abdurrahman ini berdoa minta kebutuhannya dicukupi. Ternyata yang diperoleh 2 kali, baik kualitas maupun kuantitasnya dari 2 wali tadi. Itu apa? Amalannya. Ternyata sabar dicaci maki istri. Itu kalau saya kumpulkan, Pak, ada 10 wali itu, Pak. Yang kewaliannya memang sabar dicaci maki istri. Jadi kalau ada pun dia istri yang cerewet disyukuri ya. Tapi kasihan yang istrinya, Pak. Kalau istrinya nanti jadi orang cerewet bisa masuk neraka, Pak. Karena ridho Allah, ridho zauj, ridhonya Allah dengan ridhonya suami. Banget cerewet terus sampai nggak kuat, ridho, gak sakit bojone.
Satu sisi penak kita ini diangkat derajat kita kan. Itu kita ini selalu zikir kepada Allah. Zikir. Yang nomor 5 cerita puasa. Puasa. As-sabru nisful iman was-saumu nisfus sabr. Hari itu ya. Sabar itu adalah separuh dari iman. Dan puasa itu adalah separuh dari sabar. Berarti puasa itu seperempat dari iman. Jadi kalau kita itu banyak masalah, karena kan semuanya orang banyak masalah kan. Semakin hari semakin banyak masalah kita. Apalagi petani. Kalau petani ini harga jagung sangat rendah, pupuk angel, itu jadi angel. Sekarang Rusia sudah menutup pelabuhan untuk ekspor lagi, Pak. Ekspor hasil makanan kerahnya akan ditutup lagi. Semakin berat. Rusia itu makin berat. Sekarang aja jagung sudah tidak laku, apalagi nanti panen raya. Karena Pak, di sini ada perputaran. Jagung itu hanya makanannya ayam. Kalau tidak ada peternak ayam, maka jagung tidak laku. Mau dimakan, dulu kan dimakan manusia. Maka menjadilah peternak ayam supaya bisa menolong petani kan. Tapi dari peternak kudu asidku, nanti yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bapak Kyai Buddha memberi penjelasan mengenai wali Allah. Saya tertarik mengenai wali Allah. Bagaimana kalau jamaah kita bisa mengikuti seperti apa yang dijelaskan oleh wali Allah. Apakah wali Allah itu bude? Soalnya apa? Bisa mengobati segala mata. Contoh seperti kelengkeng. Nah itu kelengkeng jadi itu saja. Mudah-mudahan jamaah sadar, bapak-bapak bisa mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haryono berkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Romo Yehuda, kita ini kadang-kadang dengan mata kepala kita ini melihat seakan-akan Allah itu tidak adil. Seakan-akan ketika kita melihat dengan mata kepala kita ini Allah ini tidak adil. Ada orang miskin itu sakit, keluarganya sakit, anaknya sakit. Tapi ada orang yang kaya ini uangnya tambah banyak, tambah sehat, tambah bisa bersenang-senang. Ini seakan-akan kita ini merasa ini Allah ini kok kayak tidak adil. Mohon maaf, mungkin ini apa yang bisa kita ambil? Matur sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang jawab nih, karena orang kaya bersyukur, orang marah ngersu terus nih. Kemudian mana jawabannya? Salam terakhir ini, Pak Ibu. Sudah mana Pak Imam, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bertanya sebenarnya Rasulullah itu umroh sebelum haji atau haji dulu kemudian berumroh. Banyak orang bertanya begitu. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Monggo terakhir.
Enggak, Yai juga dengan Batok. Sedikit ya, sedikit dulu ya. Dan Pak Yuda masih mempelajari pertanyaannya ya. Pak, ya Allah, kan bilang Pak Hartono. Jadi ini Pak Hartono, kata nasihat Syekh atau Rapiter bilang, kalau Anda begitu itu jadi kalau Anda melihat kayak gitu, itu Anda kalau Anda lihat orang kaya, Anda mungkin itu yang diberikan Allah, tapi Anda kan yang tidak tahu apa yang diambil Allah. Jadi ya tetap husnudzon sama Allah. Mungkin kelihatan mata biasa gitu, tapi Anda tidak ngerti apa yang diambil dari dia Allah dan itu menyusahkan dia juga. Nah, kemudian yang tadi Soro, ya itu diberi Allah gitu, tapi Anda kan tidak tahu apa yang diberikan Allah padanya. Maka husnudzonlah kepada Allah, itu aja. Nanti barangkali ya. Jadi jawabannya adalah husnudzon sama Allah. Nah ini saya mempelajari. Ini pertanyaannya kok maksem-maksem nih Pak. Pertama Pak Mufid ya, wali itu rutin dong apa? Pak Mufid, Rasulullah itu saja babak belur ketika dilempari batu hijrah ke Taif. Ingin tahu Taif kan enggak? Jadi kalau Pak Tom kemarin ada fotonya di Cium Buyayu, itu adalah perjalanan dari Taif ke Mekah. Dan sekarang Pak Tom kalau mau ke Taif, itu kalau tidak pakai bis ya, sebenarnya indah banget. Jadi jurang-jurang yang seperti apa itu tolnya luar biasa. Maka kesana lah besok, pada saya tanggal 21, 5 orang gratis, 1 bayarnya murah. Jadi ada kemungkinan yang hadir di sini bisa improv semua, tapi nggak tahu paket ini apa hanya spesial untuk Ustadz Bas atau untuk umum. Itu yang perlu saya tanyakan dulu. Yang jelas 5 orang gratis 1 bayarnya hanya 28.700. 28.700 Pak Ibeti. Kalau mau yang paket 16 hari 31.500. Wong 5 oleh siji. Berarti kan semuanya mungkin nggak bisa berangkat. Tapi tidak tahu itu adalah dispensasi untuk Ustadz Bas atau untuk jamaah Sa'adah. Mudah-mudahan jamaah Sa'adah ini kalau ada nanti kita perjuangkan itu aja ya. Indah Pak sekarang Pak. Jadi ada mikotnya juga indah di sana itu. Itu beliau Rasulullah itu masih bapak belur loh Pak mungkin. Sayyidina Ali itu jago pol. Kalau perang tanding tidak ada yang ngalahkan. Tapi kabundutnya juga terbunuh di tangannya Abdullah bin Mujam. Jadi urusan sekti dan ya sekti itu kondisional. Semuanya ada manfaatnya, semuanya ada hikmahnya. Ada yang sekti terbunuh, ada yang tidak adalah kondisional. Dan itu bukan harapan wali. Kalau ada yang sekti adalah karomah, itu bukan harapan wali. Kemudian yang kedua, Mas Alkono, kita kan sudah belajar kemarin. Kalau sesuatu ada hikmahnya, kita bisa mengambil hikmah, mana kita selalu bisa husnudzon dengan Allah. Kita bisa selalu husnudzon dengan Allah manakala kita tidak bisa punya ilmu. Dan ilmu yang terdiri adalah kemakrifatan. Maka kita sering bertanya-tanya, karena ilmu kita masih sangat kecil, sangat sedikit. Ilmu kita, apalagi sampai masuk ke makrifatan. Kalau kita kemarin sudah pernah diceritakan oleh Pak Tom itu, bagaimana Nabi Khidir alaihissalam, bocah cilik kok dikempleng sampai Nabi Khidir mati. Itu kan ya tidak adil, Pak. Nah itu karena apa? Kita belum tahu aja. Jadi kalau kita memandang sesuatu yang hati otak kita ini belum ketemu, kita kedepankan solusinya adalah husnudzon.
Kalau kita belum bisa menjawab khususan kita, ya karena kita masih bodoh gitu aja. Ya tanam. Jadi pertanyaan berikutnya. Tapi saya senang lah banyak yang tanya ini, berarti mendengarkan nanti. Umrohnya banyak orang bertanya Rasulullah itu umroh dulu atau haji dulu. Rasulullah sejak di Mekah tidak sering umroh. Makan belum disyariatkan aja. Setelah disyariatkan baru Rasulullah itu umroh dan haji. Sehingga dalam pakai itu ada haji qiron, ada dari ifrad, ada haji tamattu. Itu berarti tiga-tiganya kan boleh. Umroh dulu boleh, umroh dan haji dulu boleh, dan bersamaan haji dan umroh itu boleh. Itu aja Pak Imam kira-kira maksudnya. Tapi yang jelas Rasulullah sebelum disyariatkan haji ulu anni manasika putih anni manasika ambillah pelajaran dari manasikku ini adalah ketika perintah haji itu sudah betul-betul dari Al-Quran diterima oleh Rasulullah untuk umat. Sehingga Rasulullah itu kan sering kisah-kisah yang ada di Masjidil Haram. Pada waktu itu kan belum diwajibkan untuk orang Islam. Beda. Ini Pak Arwi kan ojo ngeluh apa ya? Ya bukan ngeluh lah, bukan ngeluh. Tidak ada yang ngeluh zaman ini. Kadang-kadang yang ya syukur, menyukuri nikmat, menyukuri kebenaran, dan cara menyukuri itu kan memperbaiki apa yang sudah diterima. Nikmat yang sekarang ini sudah bagus seperti ini kita pertahankan, itu syukur bukan ngeluh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tu'amuna wa anta tusqina wa anta ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa alayka natawakkal wa alayka nusyur. Allahumma asbahna Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma nas'aluka khairu hadzal yawm wa khairu hadzal usbu' fathahu wa nurahu wa nasrahu wa barakatuhu. Allahumma khairu hadzal yawm wa khairu hadzal usbu' wa khairu ma fihi wa khairu ma qablahu wa ba'da. Allahumma asbahna wa ma amsayna min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarika lak. Walakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim wa hamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Adada ma fis samawati wal ardh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alfa marrah. La haula wa la quwwata billah. Bismillah, masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yusrifus su illallah. Bismillah, masyaallah, wa ma kana bikum min ni'matin illa minallah. Bismillah, masyaallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, wa syarru wa khairu min masyiatillah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kula amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma abror. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma taqabbal bisiril Fatihah. Acara bukasan di negara penutup
acara demi acara sampai kelaksanaan nanti tertib monggo acara pengawasan mungkin ijab untuk kita tutup kaki WhatsApp adalah alhamdulillah mengatakan saking kawula meliwatan atur nikah kirah merangan ini panjang suryo yun untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فانفعنا ببركاتهم واهدنا حسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن والحمد لله رب العالمين.